Berjumpa kembali di channel Yona Musik Yona Misteri. Ini suasana pada malam Jumat Pon di Gunung Kemukus ya. Gunung Kemukus terkenal dengan mitos pesugihan berpasangan. Gunung Kemukus terletak di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Sumber Lawang, Kecamatan Sumber Lawang. Di situ terdapat makam Pangeran Samudro. Sampai sekarang masih banyak yang percaya dengan berpasangan yang bukan pasangan sahnya itu nanti bisa menjadi kaya raya. Hal itu karena ada yang percaya dengan histori Pangeran Samudra. Kabarnya, ceritanya beliau Pangeran Samudra itu punya hubungan terlarang dengan Ibu Ontrowulan ya. Cerita hubungan terlarang antara beliau Pangeran Samudro dengan Ibu Ontrowulan sampai sekarang itu masih banyak yang percaya. Dan begini ada sedikit cerita dari beliau Pangeran Samudro. Sopo wonge sing demen mrene dedonga rene, sing dadi hajat niatane lan tujuane muga diijabah marang Pangeraning Gusti. Artinya begini, siapa yang sering datang ke sini, semoga niatan dan tujuannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceritanya begitu. Akhirnya dari kata demen itu ada yang mengartikan, kalau Jawa ya, artian Jawa itu demen-demenan itu berhubungan ini. Tapi ada yang mengartikan demen itu sering. Itu jadi yang salah mengartikan akhirnya kalau di situ itu harus berhubungan terlarang ya, demenan ya, berhubungan, bahasa Jawanya begitu, pengertian Jawanya begitu. Dan sampai sekarang masih banyak yang percaya dengan hal-hal yang kayak gitu. Bahkan dari pihak pengelola wisata Gunung Kemukus itu masalah seputar pesugihan yang punya hubungan terlarang, berhubungan intim sampai 7 kali, yang berhubungan dengan bukan pasangan sahnya, itu tidak dibenarkan dari pihak pengelola wisata Gunung Kemukus. Dari tokoh agama itu juga dikasih pencerahan kalau masalah histori mitos pesugihan sampai berhubungan intim dengan bukan pasangan sahnya itu sudah nggak dibenarkan. Bahkan dari pihak juru kunci, kalau jenengan tanya, Mbah, di sini ini di Gunung Kemukus makam Pangeran Samudro itu apa benar kita harus berhubungan ini dengan bukan pasangan sahnya? Dari pihak kuncen nggak membenarkan, jadi nggak membenarkan harus berhubungan ini. Kita ziarah sendiri juga bisa, karena di sini merupakan makam Pangeran Samudro, salah satu tokoh penyebar agama Islam. Itu ya sedikit cerita. Tapi walaupun dari pihak tokoh agama, dari pihak pengelola wisata Gunung Kemukus, dari pihak juru kunci, bahkan sampai dengan warga sekitar, kalau jenengan tanya masalah pesugihan, ya dia nggak membenarkan. Itu cuma tempat wisata religi. Tapi sampai sekarang masih banyak yang percaya. Bahkan sampai ini ya, di tahun 2025 yang datang ke sini itu ke Gunung Kemukus dengan berpasangan yang bukan pasangan sahnya itu banyak banget bosku. Bahkan yang datang ke situ itu bukan cuma wilayah Kabupaten Sragen, dari luar banyak, dari luar wilayah Sragen banyak, bahkan dari luar Pulau Jawa itu juga banyak, Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, hampir seluruh Indonesia itu yang datang ke situ juga banyak. Dari luar negeri itu juga banyak ini. Bahkan berita mitos pesugihan Gunung Kemukus ini beredar sampai ke luar negeri bosku. Dan ini suasana Gunung Kemukus tempo dulu ya, tapi sekarang kan udah dibangun bosku. Itu sedikit cerita. Dan untuk menghilangkan stigma negatif seputar mitos pesugihan Gunung Kemukus berhubungan bukan pasangan sahnya, itu akhirnya dari pihak
Kabupaten Sragen dibangun ya, dibangun dijadikan wisata religi yang di bawahnya itu untuk wisata keluarga. Jadi sekarang dibangun megah, tapi walaupun sudah dibangun megah dengan tujuan untuk menghilangkan stigma negatif seputar pesugihan itu, sampai sekarang masih banyak yang percaya, bosku. Itu ya sedikit cerita seputar Gunung Kemukus. Apalagi sekarang ya, ini di awal tahun 2025 ini ternyata banyak sekali modusnya ya. Kemarin itu seorang janda juga kena modus, dia dapat kenalan dari Facebook. Ceritanya begini, waktu itu seorang janda dia kan pengen banget ya ngalah berkah ke Gunung Kemukus dan percaya dengan berpasangan. Akhirnya dia buka-buka lewat Facebook ya, ketemu pasangan cowok ya. Mulai dari Facebook itulah dia mulai terkena ya, modus ya. Nah, kabarnya dia sampai ketakutan ya di dalam kamar. Wah, udah hancur-hancuran. Yang kena modus itu janda dari Bandung ya, tahu sendiri janda Bandung, cantik-cantik. Nah, dia ketemuan di Terminal Tirtonadi Solo. Dari situ udah janjian dan dijemput sama itu si lelaki pasangan yang kenal dari Facebook ya. Panjang perjalanan ya ada aturan mainnya, suruh pegang anunya gini, kalau enggak nanti kamu tak tumbalin ke Pangeran Samudro, karena saya sudah kesukaan Pangeran Samudro. Itu koyan semane gitu-gitu melulu, karena mbaknya itu ketakutan dan belum tahu itu tata caranya gimana. Dia juga ngikut ya, dipegang. Jadi sepanjang perjalanan dia pegang persnelengnya pasangannya itu, lelakinya itu, si janda dari Bandung itu ya. Lanjut ceritanya, dia ngobrol. Pertama harus ke Sendang Ontrowulan, kita mandi bersama, ceritanya begitu. Karena si jandanya itu nggak tahu tata caranya gimana, juga ngikut ya mandi bersama. Tapi sebelum mandi kita ke kamar, kita lakukan ritual dulu, ritual berhubungan ya, tahu sendirilah. Setelah itu mandi bersama ya, ngikut terus. Habis itu ke kamar lagi, ritual lagi, berhubungan lagi, kan udah 2 kali. Terus dia ngajak ke atas ke makam Pangeran Samudro, lakukan doa di situ, bosku. Si janda si sama lelaki dari Facebook itu doa di makam Pangeran Samudro, kisaran setengah jam, balik lagi ke kamar, ritual lagi, berhubungan lagi, udah 3 kali toh. Jam 12 malam ke atas, doa lagi, ke kamar lagi, habis itu berhubungan lagi sampai subuh, katanya sampai 4 kali, jadi total 7 kali itu. Tapi menurut saya sih itu nggak pas ya, dia itu kena modus, bener-bener kena modus ya. Sampai itu sebelum berangkat dia ngajakin VCS ya, video call, dalam keadaan tanpa busana. Obrolan dengan si janda dari Bandung itu tak rekam, udah izin sama itu jandanya yang kena modus itu, biar semua itu nantinya nggak ada korban lagi, bosku. Tunggu aja video berikutnya obrolan kami dengan si janda ya, semoga bermanfaat. Salam sukses dari Yona Musik Yona Misteri, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.